Aksi unjuk rasa mewarnai konvensi Partai Republik yang akan menetapkan calon presiden yang akan bertarung pada pemilihan presiden Amerika Serikat November mendatang. Para pengunjuk rasa meneriakan dukungan pada kebebasan berekspresi maupun berpendapat di Amerika Serikat. Sejumlah spanduk hingga bendera dibentangkan para pengunjuk rasa di luar gedung tempat konvensi digelar di Wisconsin, Senin waktu setempat. Konvensi dilakukan Partai Republik yang kemungkinan besar menetapkan Donald Trump menjadi calon resmi kandidat yang akan bertarung pada pemilihan presiden Amerika Serikat November mendatang, dan meskipun Trump sudah divonis bersalah oleh pengadilan. Donald Trump resmi dicalonkan oleh Partai Republik untuk maju dalam pemilu mendatang. 2 hari pasca insiden upaya penembakannya, Trump bersiap berbicara di depan ribuan pendukungnya di Konvensi Nasional Partai Republik. Kita telah terhubung dengan jurnalis VOA Rio Tuasikal yang ada di lokasi konvensi di Milwaukee, Wisconsin. Selamat pagi Rio, waktu Indonesia. Mas Rio, apa saja perkembangan di Konvensi Partai Republik? Iya, Desi dan pemirsa Kompas TV, konvensi hari pertama dari Partai Republik ini sudah selesai, di mana Donald Trump ini resmi diusung menjadi capres dari Partai Republik setelah mengantongi sekitar 2.300-an suara delegasi. Dan Donald Trump juga telah mengumumkan ketika konvensi berlangsung, mengumumkan siapakah calon wakil presiden yang akan mendampinginya untuk bertarung dalam Pilpres bulan November ini. Nah, calon wakil presiden ini adalah seorang senator dari negara bagian Ohio, namanya J.D. Vance. Nah, J.D. Vance ini masih muda, baru berusia 39 tahun. Dia adalah pendukung setia Donald Trump dan aktif menggalang dana untuk kampanye Donald Trump. Nah, tapi pengumuman ini dilakukan lewat media sosial Truth yang dimiliki oleh Donald Trump, bukan di area konvensi di gedung di belakang saya. Nah, penunjukan J.D. Vance sebetulnya sudah banyak diketahui oleh delegasi yang datang, dan ketika diumumkan lewat media sosial, delegasi juga menyambut antusias. Namun sejumlah delegasi menyatakan bahwa pengumumannya lewat medsos itu terasa underwhelming, kurang meriah gitu, kurang drama dan kurang teatrikal begitu. Dan tadi saya berbincang dengan salah satu delegasi dari negara bagian Massachusetts yang dia sebetulnya berharap bahwa pengumuman ini diumumkan langsung oleh Donald Trump di panggung konvensi. Dan Donald Trump sendiri rencananya akan datang dan berpidato di konvensi Partai Republik ini pada hari Kamis, di hari terakhir, Desi. Baik Rio, seperti kita tahu waktu hari Sabtu waktu Amerika Serikat atau waktu hari Minggu waktu Indonesia telah terjadi insiden upaya penembakan Donald Trump. Ini bagaimana kelanjutan investigasinya, Rio? Iya, betul sekali, Desi dan pemirsa. Kita tahu bahwa penembakan terhadap Donald Trump itu terjadi hanya 2 hari sebelum konvensi Partai Republik yang dilangsungkan di Milwaukee, Wisconsin hari ini berlangsung. Setelah penembakan terjadi, Donald Trump sempat dikabarkan akan menunda kedatangannya selama 2 hari, namun dia sudah datang langsung ke Milwaukee, Wisconsin sejak kemarin, dan dia langsung dijadwalkan akan datang berpidato pada hari Kamis. Di hari yang sama, hari ini juga berlangsung konferensi pers di Gedung Putih yang membahas mengenai kelanjutan investigasi dari FBI. Nah, di FBI ini yang datang adalah Menteri Keamanan Dalam Negeri Alejandro Mayorkas, di mana Secret Service atau Pas Pampres AS berada di bawah portofolio Kementerian Mayorkas ini. Mayorkas mengatakan bahwa motif pelaku masih ditelusuri, FBI masih menggeledah rumah pelaku. Kita sudah tahu bahwa adalah seorang pria 20 tahun, dia terdaftar sebagai pemilih Partai Republik, namun pernah menyumbang $15 ke organisasi pendukung Partai Demokrat. $15 ini angka yang sangat kecil. Nah, meskipun motif belum diketahui, namun dia memastikan bahwa Pas Pampres AS atau Secret Service itu telah meningkatkan tingkat pengamanan terhadap Donald Trump. Apalagi sekarang Donald Trump per hari ini resmi menjadi calon
presiden dari Partai Republik. Keamanan dari Secret Service juga berlaku terhadap JD Vance yang merupakan cawapres yang dipilih Donald Trump. Satu hal terakhir yang menarik terkait penembakan 2 hari yang lalu, Donald Trump mengatakan kepada sebuah media, Washington Examiner, bahwa pidatonya yang akan dibacakan pada hari Kamis di konvensi Partai Republik ini, yang awalnya akan lebih banyak mengkritisi pemerintahan Joe Biden, kali ini akan juga memasukkan pesan-pesan persatuan. Begitu, Desi. Baik, terima kasih Rio Tuasikal yang langsung melaporkan dari Milwaukee, Wisconsin.